Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang zakat, yang dimana secara detail adalah zakat progresif. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas Al-Quran tentang zakat diturunkan dalam 2 tahapan, yaitu periode Mekah sebanyak 8 ayat. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20, surat Al-Bayyinah ayat 5. Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah. Ayat-ayat tentang zakat tersebut terdapat dalam berbagai surat, antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 12. Perintah zakat pada masa Rasulullah SAW. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah pada surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masyakini wal a'milina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Faridlotam minallah wallahu a'limun hakim. Yang artinya adalah sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ibadah zakat terdiri atas 2 konsep. Konsep yang pertama yaitu konsep teoritik, dan konsep yang kedua adalah konsep operasional. Pada konsep operasional secara umum telah digariskan dalam Al-Quran, antara lain termaktub dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya adalah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu mensucikan dan mentazkiyahkan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syariat zakat pada masa Rasulullah SAW baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriah. Ketika itu Nabi SAW telah mengemban 2 fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan juga sebagai pemimpin umat Islam. Zakat juga mempunyai 2 fungsi, yaitu ibadah bagi para muzaki dan sumber utama pendapatan negara. Selanjutnya adalah tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusian untuk daerah di luar kota Madinah. Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyerahkan zakat. Di antara petugas itu adalah Mu'az bin Jabal, untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk di Yaman. Pada saat itu, para petugas yang ditunjuk oleh Nabi itu dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis, operasional, dan bimbingan, serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Nabi. Perintah zakat pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar melanjutkan tugas Nabi, terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam tentang menegakkan syariat zakat yang telah diciptakan sebagai sendi Islam yang penting dan strategis. Khalifah Abu Bakar memandang masalah ini sangat serius karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama untuk pendapatan negara pada masa itu. Pada masa Nabi masih hidup, zakat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tugas-tugas Nabi
baik sebagai rasul maupun baik sebagai pemimpin negara dan masyarakat dapat berjalan lancar karena dukungan keuangan dari berbagai sumber pendapatan, terutama dari sektor zakat. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, Khalifah Abu Bakar langsung turun ke lapangan untuk mengangkat beberapa petugas di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada masa itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan sangat baik. Kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat makin meningkat karena semakin banyaknya jumlah para wajib zakat dengan pertambahan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Perhatian Khalifah Umar terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu, ia selalu mengontrol para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat dengan sendiri, khususnya harta-harta zahirah atau harta-harta yang terlihat. Untuk itu, beliau tidak segan-segan untuk mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalahgunakan harta zakat. Program pengentasan kemiskinan dengan menempuh praktek zakat sangatlah berhasil dan membawa hasil yang gemilang. Bahkan masyarakatnya tidak ada lagi yang mau untuk menerima zakat karena penduduknya sudah merasa berkecukupan semua. Meskipun penerima harta zakat melimpah ruah karena semakin luasnya wilayah Islam, namun kehidupan ekonomi khalifah tetap sederhana seperti sebelum ia menjabat sebagai khalifah. Perintah zakat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada periode ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Untuk itu, khalifah sekali-kali memberi wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama khalifah agar menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak untuk menerimanya. Bagi khalifah, urusan zakat ini demikian penting. Untuk itu, beliau mengangkat pejabat yang khusus menangannya, yaitu Zaid bin Thabit, sekaligus mengangkatnya untuk mengurus lembaga keuangan negara, Baitul Mal. Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusian makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera terbagi-bagi kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak dapat sisa harta zakat yang tersimpan pada Baitul Mal. Perintah zakat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah setelah 5 hari setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sejak awal pemerintahannya, ia menghadapi masa-masa yang sangat sulit dan menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas Khalifah Utsman. Meskipun dalam situasi politik yang goncang, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar mengenai permasalahan zakat, yang merupakan urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama. Bahkan, pada suatu ketika, ia sendiri yang turun tangan untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Ali bin Abi Thalib telah mengikuti kebijakan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul, beliau perintahkan kepada petugas supaya untuk segera dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, sehingga jangan sampai terjadi pertumpukan zakat pada Baitul Mal. Perintah zakat pada Umar bin Abdul Aziz dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun pada tahun 41 hingga 127 Hijriah. Tampil salah seorang khalifah yang terkenal yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Islam pada waktu itu, termasuk berhasil dalam penanganan zakat dalam Baitul Mal sampai menimbulkan kesulitan bagi para petugas amil zakat untuk mencari golongan fakir, miskin yang membutuhkan zakat tersebut. Pola kepemimpinan dan sistem yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencontoh para Khalifah Al-Rasyidin sebelumnya. Khalifah mempunyai perhatian yang besar terhadap petugas zakat. Sewaktu-waktu beliau juga turun tangan sendiri untuk membagikan harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, bahkan mengantarkan sendiri ke tempat mereka masing-masing terhadap orang-orang yang membutuhkan zakat. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sistem dan manajemen zakat sudah mulai maju dan profesional.
Jenis ragam harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan atas zakat harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honor, penghasilan berbagai profesi, dan berbagai mal mustafa lainnya, yang saat ini kita kenal dengan zakat profesi. Sehingga zakat profesi yang selama ini marak untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan itu adalah hasil kerja keras dari Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan zakat profesi pada waktu itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.